Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Syura Mas Yait dari kelompok 15 tutorial penelitian operasional 2. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan yang diberikan untuk modul 3 dan juga modul 4. Yang pertama-tama kita harus melihat dulu soalnya. Nah, jadi untuk shift 1 modul 3 dan 4 ini tuh diberikan soal yang pertama, yaitu pada UMKM Tahu Bandung di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhirnya. Nah, di sini tuh disuruh untuk menentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Nah, jadi untuk nomor satu ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan Excel. Nah, jadi untuk soal nomor satu ini tuh menggunakan metode forward press, forward pass, yaitu dari stage 1 menuju stage 3. Kenapa ada stage 3? Yaitu karena di sini dapat membaginya menjadi 3 stage dengan cara pertama ini menjadi stage 1, ini stage 2, dan yang ini stage 3. Nah, tadi itu menggunakan forward pass, yaitu berarti dari kiri atau pabriknya S menuju ke sebelah kanan atau pedagang kelilingnya. Nah, jadi pertama-tama tuh di sini untuk S-nya yaitu tujuannya itu kota satu ke kota 2 dengan jalur jaraknya itu 15 dan 20. Untuk X1-nya berarti di sini tuh pabrik, dari pabrik dan juga dari pabrik. Nah, untuk X2-nya di sini tujuan untuk kota selanjutnya itu kota 3 dan juga kota 4. Nah, di sini yang paling kecil 15 ya, kita tandain terlebih dahulu. Nah, berarti ini kota sebelumnya itu kota satu dan juga kota 2. Kota 2. Kota 2. Berarti di sini tuh untuk jarak dari kota satu ke kota 3 ini tuh 20 ditambah dengan nilai pada kota satu sebelumnya yaitu 15. Tambahin. Untuk kota 2 juga sama, yaitu dari kota 2 ke kota 3 ini tuh 22 ditambah dengan jarak pada kota 2 sebelumnya yaitu 20. Tambahin 42. Untuk kota 1 ke kota 4 juga sama, sama dengan dari kota 1 ke 4 ini tuh 24 ditambah dengan 15 juga jadi 39. Sini juga sama, yaitu dari kota 2 ke kota 4 ini tuh 19 ditambah dengan 20, 29 juga. Nah, jadi untuk F2-nya yaitu nilai paling minimum dari kota 3 berdasarkan jarak dari kota satu dan kota 2. Jadi untuk minimalnya 35, untuk kota 4 itu 39. Nah, untuk X2-nya yang paling kecil berarti di sini itu untuk kota 3 itu kota satu dan untuk kota 4 itu yang paling kecil sama kita ambilnya di kota 2. Sini kita tandain juga yang paling kecil yaitu ada di kota satu. Kemudian untuk stage 3 atau stage yang terakhir di sini tuh yaitu pedagang sebagai tujuan akhir. Nah, ini tuh kota 3 dan kota 4 karena kota sebelumnya, destinasi kota sebelumnya yaitu sama dengan ya 16 dari kota 3 ke pedagang ditambah dengan nilai sebelumnya pada kota 3 yaitu nilai paling kecilnya 35 tambahin 51. Untuk kota 4-nya yaitu 14 dari kota 4 ke pedagang tambah dengan 39 di kota 2 paling kecil tambahin 53. Nah, untuk F1-nya ini tuh juga nggak nilai paling kecil, yaitu kita minimal juga min 153 51. Nah, untuk S3-nya berarti yang paling kecil yaitu kota 3. Nah, jadi untuk keputusannya yaitu di sini tuh yaitu pabrik, kemudian X1-nya ini tuh tadi kota satu, kemudian X2-nya kota 3, nilai paling kecil yang sudah dikuningin ini kota satu,
kemudian ini kota 3, 35, kemudian yang S3-nya ini tuh pedagang. Nah, kota satu ini tuh jaraknya dari pabrik ke kota satu 15, kemudian dari kota satu ke kota 3 ini tuh 20, kemudian dari kota 3 ke pedagang ini tuh 16. Kemudian di sini kita untuk biaya distribusinya kita sum semuanya dari X1 ke X3 yaitu 51. Jadi untuk eh soal nomor satu ini tuh didapatkan untuk biaya distribusinya yaitu 51. Baik, jadi untuk eh soal selanjutnya itu soal nomor 2. Jadi pada soal ini tuh ada sebuah perusahaan logistik yang sedang membangun gudang distribusi dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan juga efisien pengiriman barang ke pelanggannya. Nah, proyek pembangunan ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Nah, jadi di sini tuh disuruh untuk menentukan jalur jalur kritis dengan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method supaya proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, jadi disuruh untuk menentukan jalur kritisnya dan juga yang kedua disuruh untuk menghitung total waktu penyelesaian proyek. Jadi untuk soal nomor 2 ini saya akan menggunakan software yaitu RStudio dan juga PomKM. Yang pertama-tama kita akan ke RStudio-nya terlebih dahulu. Nah, baik, jadi untuk soal nomor 2 ini saya sudah membuat sintaksnya sesuai dengan eh, codingan atau sintaks pada tugas tutorial sebelumnya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini tuh pertama-tama kita harus mau load library dulu seperti biasa. Kemudian yang kedua, saya akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan juga dependensinya. Jadi activity data frame aktivitas yaitu tadi ada aktivitas A sampai dengan I dengan durasinya yang pada tabel pada soal yaitu untuk aktivitas A itu 8, B itu 14, C itu 10 dan seterusnya. Kemudian untuk dependensiesnya eh, yaitu dari aktivitas A menuju B, kemudian A menuju C, B menuju D, dan seterusnya. Nah, jadi ini tuh fungsi dari dependencies ini tuh untuk menentukan hubungan antar aktivitasnya. Nah, jadi eh, menunjukkan urutan pekerjaan. Misalnya A ini tuh harus selesai sebelum B dan C. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya yaitu B dan C ini tuh belum bisa mulai apabila A-nya belum selesai. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat grafik dari dependensi aktivitas sebelumnya, yaitu dengan grab from data frame, dependensiesnya, kemudian directednya true. Jadi kenapa true? Karena untuk dependensi ini tuh memiliki arah, yaitu sebelumnya dari A menuju B, A menuju C, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjangnya. Nah, jadi dengan sintaks yaitu path, all simple path, from A dari A menuju I dengan modenya out. Nah, kenapa di sini out? Karena out ini tuh tujuannya yaitu untuk mencari jalur sesuai arah dari proyeknya. Atau tujuannya yaitu untuk menentukan awal dan juga akhirnya gitu. Dengan mengikuti dari dependensinya sebelumnya yang sudah saya masukkan. Kemudian menghitung durasi untuk setiap jalurnya dengan sintaks yaitu duration, simply path, function path. Dengan menjumlahkan dari activity durasi dengan sum yaitu activity durasinya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan jalur kritisnya dengan jalur dengan durasi terpanjang, yaitu dengan critical path dan juga kita totalin dari durasinya. Kemudian menampilkan grafik jalur kritis dengan sintaksnya yaitu edge color juga node color. Untuk edge colornya ini tuh warna untuk eh, panahnya dan node ini tuh untuk lingkaran-lingkaran atau kotak-kotaknya. Bukan, atau proyek-proyeknya. Ini juga warna-warnanya itu bisa diganti ya teman-teman semua. Kemudian yang terakhir itu menampilkan hasilnya. Kita running saja semuanya. Nah, jadi
untuk soal nomor 2 ini tuh jalur kritis yang diperoleh yaitu dari A ke B ke D ke E F H dan yang terakhir untuk proyek yang ke I dengan total waktu penyelesaian proyeknya yaitu sekitar 94 hari. Dan juga di sini ditampilkan juga dari grafik jalur kritisnya pada soal nomor 2. Jadi ke A, B, D, E, F, H, kemudian terakhir yang ke I. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan menggunakan software POM-QM. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan menggunakan software POM-QM untuk soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini tuh menggunakan CPM atau Critical Path Method, yaitu kita pilih Project Management, kemudian Single Time Estimate. Untuk ininya, untuk number of activity-nya tadi itu dari A menuju I, jadi ada 9, dan kita langsung oke. Nah, jadi untuk activity time yang di sini tuh, activity time ini tuh berarti durasi waktunya yaitu 8, 14, 10, 18, 8, 14, 10, 18, dan seterusnya. Kemudian untuk predecessornya ini tuh yaitu eh, pendahulunya. Jadi untuk aktivitas B, maka aktivitas A ini tuh harus selesai terlebih dahulu. Kemudian untuk C juga sama, A pendahulunya. Kemudian untuk yang D, nah yang D ini itu tidak bisa dimulai apabila aktivitas B dan C ini tuh belum selesai. Nah, jadi langsung saja ditulis di sini yang A-nya itu kosong karena awal. Ini A, ini B, ini A, kemudian A lagi, dan seterusnya. Jadi saya akan melakukan eh, input data terlebih dahulu dari soal ke POM-QM-nya. Nah, baik, untuk datanya sudah saya masukkan semua. Jadi di sini tinggal kita solve. Nah, jadi sama seperti software RStudio sebelumnya hasilnya, yaitu untuk projectnya memakan waktu 94 hari. Dengan chartnya juga sama, yaitu critical path-nya atau jalur kritisnya yaitu dari A ke B ke D, E, F, H, kemudian yang terakhir ini tuh I. Jadi software-nya itu hasilnya sama. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3 atau soal terakhir. Nah, baik, jadi untuk soal nomor 3 ini tuh ada sebuah perusahaan startup yang sedang mengembangkan aplikasi e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan layanan kepada pelanggan. Nah, proyek ini tuh memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan juga kebutuhan pengguna yang dinamis. Nah, jadi dalam manajer proyek ini tuh menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyeknya. Ya, jadi eh, soal nomor 3 ini tuh disuruh untuk menentukan jalur kritis untuk dengan menggunakan metode PART. Dan yang kedua disuruh menghitung perkiraan waktu penyelesaian dari proyeknya. Jadi di sini saya akan menggunakan eh, dua software sama seperti soal nomor 2 yaitu RStudio dan juga POM-QM. Nah, baik, untuk soal nomor 3 ini tuh saya sudah membuat juga untuk codingan atau sintaksnya. Jadi yang pertama-tama ini tuh saya akan memasukkan data-datanya yang pada tabel sebelumnya, yaitu ada aktivitas, waktu optimis, waktu paling mungkin, dan juga waktu pesimisnya. Jadi untuk aktivitasnya, tadi itu dari aktivitas A sampai ke H. Jadi ada 8 aktivitas. Kemudian dimasukkan, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk waktu optimisnya juga dimasukkan, yaitu 6, 8, 14, 6, 8, 14. Paling mungkinnya 10, 12, 20, dan seterusnya. Dan juga yang terakhir ada pesimisnya, yaitu 16, 8, 16, 18, 28. Kemudian selanjutnya, menghitung waktu ekspektasi dengan menggunakan rumus PERT, yaitu dengan eh, activity, yaitu activity dari optimis atau waktu optimisnya ditambah dengan 4 dikali dengan activity paling mungkinnya. Nah, kemudian ditambah dengan activity dari pesimisnya atau waktu pesimisnya dibagi dengan 6. Nah, jadi tujuannya dari sintaks activity ini tuh yaitu mendapatkan waktu yang lebih realistis dibanding dengan hanya satu estimasi saja. Selanjutnya, mendefinisikan hubungan antar activity, yaitu tadi
antara pendahulu dan juga aktivitasnya. Jadi aktivitas A ini yang pertama, kemudian aktivitas A ini tuh harus selesai jika B-nya ingin dimulai, kemudian kalau C-nya itu nggak bisa dimulai apabila B-nya tidak diproses atau belum selesai, dan seterusnya. Jadi dimasukkan yaitu A, B, C, D, dan seterusnya untuk to-nya atau eh, aktivitasnya itu B, C, D, dan seterusnya. Kemudian membuat grafik proyek itu dengan sintaks yaitu grab from data frame. Dengan deducted-nya juga true karena untuk soal nomor 3 ini tuh memiliki arah, jadi true. Kemudian ada juga selanjutnya itu menentukan semua jalur dari awal hingga ke akhir dengan alt simple path yaitu dari A menuju H. Dengan modenya out, kenapa out? Sama seperti sebelumnya juga. Jadi out ini tuh untuk mencari jalur sesuai arah dari alur proyeknya, yaitu pada hubungan antar aktivitasnya. Jadi kan itu berarah. Jadi out ini tuh untuk mencari jalur sesuai alur proyeknya. Kemudian selanjutnya itu menghitung durasi untuk setiap jalur dengan duration simply path function path dengan menjumlahkan activities. Selanjutnya yaitu menentukan jalur kritisnya, yaitu dengan critical path juga di total juga dari durationnya. Dan kemudian yaitu menampilkan grafik jalur kritis. Jadi untuk membuat grafiknya dengan edge color dan juga untuk node colornya. Jadi untuk color di sini tuh bisa diubah-ubah warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian eh, menampilkan hasil yaitu dengan cat jalur kritis proyeknya, critical path, kemudian collapse. Dan selanjutnya yaitu cat yaitu total waktu penyelesaian proyeknya, kemudian total durasinya dari waktu berdasarkan jalur jalur kritisnya. Jadi di sini kita langsung saja running semuanya. Running. Nah, grafiknya juga sudah langsung keluar. Jadi untuk soal nomor 3 itu untuk jalur kritisnya yaitu dari A ke B ke C, E, F, G, kemudian terakhir yaitu ke H. Kemudian untuk waktu penyelesaiannya yaitu sekitar 80 hari. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan software POMQM. Nah, jadi di sini saya sudah pada software POMQM-nya. Jadi pertama-tama kita ke project management, kemudian kita triple time estimate, dan ini title-nya nomor 3, kemudian name. Dengan nomor activity-nya tadi dari AKH yaitu ada 8 activity. Oke. Nah, jadi untuk optimis time-nya ini tuh tadi 6, 8, 14, 12. Kemudian most likely time atau waktu paling mungkinnya yaitu 10, 12, 20 dan seterusnya. Kemudian untuk waktu pesimisnya yaitu 16, 8, 28. Jadi di sini tuh hanya memindahkan dari soal yang diketahui ke POMKM-nya. Nah, jadi untuk predecessor juga sama, yaitu dari pendahulunya dari berarti A ke B, B, C, B, D, dan juga seterusnya. Berarti di sini tuh yang kosong berarti di A, kemudian B, kemudian C, dan seterusnya. Nah, baik, di sini saya sudah memasukkan data-datanya, jadi langsung saja kita solve. Nah, jadi hasilnya sama, yaitu untuk harinya, untuk menyelesaikan proyeknya, yaitu sekitar 80 hari. Dengan critical path atau jalur kritikalnya, yaitu dari A, B, C, E, F, G, kemudian yang terakhir itu H. Jadi sama seperti software pada RStudio sebelumnya. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan modul 3 dan 4 dari saya. Eh, Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.